Selamat malam warga ibu kota Jakarta. Malam ini saya kembali berada di Stasiun Gambir, stasiun utama keberangkatan untuk kereta-kereta dengan kasta yang cukup tinggi. Dan dari Jakarta saya akan kembali melanjutkan perjalanan ya, dengan agenda perjalanan kali ini adalah pulang ke Yogyakarta. Nah, kereta yang akan saya naiki malam ini adalah kereta yang belum lama berubah wujud ya. Sudah menggunakan armada New Generation atau kereta eksekutif stainless generasi yang kedua yang punya livery spesial yang sebenarnya sudah saya review ya armadanya waktu menjadi kereta tambahan. Udah pada tahu kan kira-kira kereta apa? Oke, ikuti videonya hingga akhir. Ini dia perjalanan dari Jakarta menuju ke Yogyakarta dengan kereta api Taksaka. Pengaturan masuk ke dalam stasiun Gambir dilayani dengan dua cara, dengan face recognition boarding maupun dengan cara manual boarding. Nah, untuk face recognition boarding dilayani melalui hall selatan, sedangkan untuk manual boarding dilayani melalui hall utara yang sekaligus menjadi pintu kedatangan. Saat ini saya sudah berada di lantai teratas stasiun Gambir ya, di peron jalur 1 dan 2 di mana nanti kereta Taksaka akan disiapkan. Si kereta kesayangan Argo Lawu kehilangan nama atau brand Argo Lawunya ya, sudah dikletek. Sinyal hijau, sinyal aman untuk keberangkatan kereta Argo Lawu tujuan Solo Balapan. Sudah menggunakan armada New Generation eksekutif stainless steel generasi kedua. Dimanakan nama Argo Lawunya? Ini kira-kira masih sekitar 50 menit sebelum keberangkatan kereta Taksaka. Dan ngomong-ngomong soal perjalanan naik kereta api Taksaka, dalam satu hari diatur ada 4 kali pemberangkatan kereta Taksaka. Biar KRL-nya lewat dulu deh. Dadah. Oke, sudah lewat KRL-nya. Jadi dalam satu hari terdapat 4 kali pemberangkatan, 2 keberangkatan dari arah Yogyakarta dan 2 keberangkatan dari arah Jakarta. Untuk keberangkatan dari arah Yogyakarta, Taksaka pagi berangkat pukul 8:45 dan Taksaka malam berangkat pukul 8:55. Untuk keberangkatan dari arah Jakarta dari stasiun Gambir, keberangkatan pagi pada pukul 9:20 dan keberangkatan malam yang akan saya naiki ini adalah pukul 9:40. Jadi seperti yang saya bilang di awal video ya, sebenarnya saya sudah mereview armada yang digunakan oleh kereta api Taksaka pada waktu dioperasikan sebagai kereta Taksaka tambahan. Tapi rupanya ya masih banyak yang request, Mas, Taksaka reguler sudah pakai rangkaian New Generation, ayo perjalanan lagi dong.
bikin video lagi yang Taksaka reguler. Dan karena waktu itu saya berangkat dengan armada baru ini dari arah Yogyakarta ke Jakarta pagi hari, saya pengen suasana yang berbeda, naik kereta Taksaka reguler yang sudah dengan armada New Generation, keberangkatan malam dari arah Jakarta menuju ke Yogyakarta. Gerakan langsir lokomotif dinas kereta Purwojaya. CC 20657 Depo Purwokerto. Jadi Purwojaya baru saja tiba dari arah Cilacap, tiba di stasiun Gambir dan harus segera kembali ke Cilacap ya. Tektokan doang. Kepada pelanggan kereta api Taksaka, kami persilahkan untuk menunggu di area peron 2. Terima kasih. Udara di Jakarta malam ini lagi agak sejuk ya, tidak sehangat biasanya ya. Ngelihat Monas warna-warni cakep banget. Sambil menunggu kedatangan rangkaian Taksaka dari arah Jakarta Kota. Tadi sih informasinya sudah berangkat Jakarta Kota ya. Saya duduk di eksekutif 7 kalau nggak salah. Kursi nomor 13 Bravo. Akan seperti apa posisi perjalanan hari ini? Segera masuk di jalur 2 kereta Taksaka. Kereta Taksaka malam masuk di jalur 2 stasiun Gambir ya. Ini adalah kereta Taksaka generasi terbaru, armada terbaru, liverinya baru. Pokoknya semuanya serba baru. Waduh, ini eksekutif 9, padahal saya naik di eksekutif 7. Kenapa tiba-tiba ada Bapak Juragan Mendoan Aku ini? juga tidak tahu ada Bapak Jogja di sini. Mas naik di eksekutif berapa? Saya di Excel 8. Sombong. Seriusan? Bukan di Luxury. Kita Bukan di beda satu kereta, Mas. Aku di 7. Ngambil single seat nggak? Luxury. Enggak. Oh, enggak ya. Enggak, aku di double seat. Sampai mana Mas naik ke Taksakanya? Sampai mana ya nanti? Nanti bakalan lihat di videonya Mas Gade aja ya. Siap. Kita trip bareng ya. Mari kita on board. Penomoran keretanya ada di dekat running text seperti ini ya. Ini baru eksekutif 8. Saya hari ini di eksekutif 7. Ini 8. Nah, ini 7. Pintu dengan penggerak otomatis. Elektrik. Apa sih? Wah, masih bau pabrik, Rek. Dan ini adalah cara my favorite seat 13 Bravo. Sekarang meskipun duduk di single seat, dapat kaca yang bening, dapat window blind atau window blind, iya window blind, window shade atau roller blind, mantap. Nggak tahu deh, feel duduk di kursi new generation eksekutif maksudnya. Nggak tahu kenapa feel-nya sandarannya lebih lega, lebih tinggi, ya jadi kayak lebih leluasa menopang punggung ya. Dan ini adalah kursi reclining, jadi bisa direbahkan sandarannya. Coba ya. Oke. Wah, enak banget buat istirahat ya. Ini perjalanan malam, Rek. Coba balikin lagi. Wah, enak sih. Nggak tahu ya, udah beberapa kali naik eksekutif new generation, kayak masih amazed aja gitu. Pengen nyobain mode malamnya nanti ya. Jadi Taksaka seperti yang sudah banyak di review ya,
sama teman-teman kreator yang lain sebelumnya sudah menggunakan armada new generation. Nih seperti ini. Segalanya serba baru ya, interiornya baru, kursinya baru, pokoknya semuanya baru, termasuk pintunya juga baru. Lagi banyak yang mondar-mandir nih. Ini toiletnya juga baru. Kita lihat keluar sedikit. Eksteriornya juga baru. Taksaka ini warna liverynya berbeda ya dengan Argo Lawu, Argo Dwi Pangga. Coraknya juga berbeda. Untuk formasi rangkaian Taksaka sendiri sekarang membawa 9 kereta eksekutif dan ada 1 kereta luxury. Jika Taksaka sebelumnya menggunakan luxury generasi pertama yang sleeper, sekarang sudah menggunakan luxury generasi ketiga non-sleeper ya. Jadi formasi kursinya sudah yang 21 sebagaimana yang ada di Argo Lawu dan Argo Dwi Pangga. Dear passengers, in a moment, Taksaka train will depart from Gambir to Yogyakarta, which is the final station. The train will also stop at Cirebon, Purwokerto, Kroya, Kebumen, Kutoarjo, and Yogyakarta. Thank you. Jadi di kereta api Taksaka New Generation ini kita mendapatkan sesuatu yang serba baru ya. Tampilan langit-langitnya, pencahayaannya, kemudian pengaturan TV-nya juga baru. Terus detail-detail di rak bagasi kabin juga baru ya, ada motif batiknya. Kemudian penomoran sudah menggunakan LED. Kalau jendela masih sama-sama sih dengan window shade, tapi yang berbeda adalah jendelanya sudah tidak ada atau tidak dilengkapi dengan meja kecil ya. Dan sisi jendela yang agak luas menggantikan posisi meja kecil dan colokannya sekarang colokan tipe universal. Kemudian warna kursinya berbeda dengan detail-detail yang cukup mewah. Ada motif-motifnya yang samar-samar. Kemudian dilengkapi dengan meja lipat juga. Terus kemudian ada sandaran kaki, bisa diatur ketinggiannya. Terus apalagi? Yang pasti makin estetik ya terlihatnya karena banyak lighting hias. Di area bawah juga ada, di atas juga ada. Dan tepat pukul 9:40 kereta Taksaka meninggalkan stasiun Gambir. Kita akan menempuh perjalanan selama 6 jam 20 menit untuk mencapai Yogyakarta. Diperkirakan Taksaka akan tiba di Yogyakarta tepat pukul 4 pagi esok hari. Karena Taksaka ini adalah perjalanan kelas eksekutif di perjalanan malam, maka setiap penumpang mendapatkan fasilitas penggunaan selimut ya. Ini dipinjamkan, tidak untuk dibawa pulang. Sudah tersedia sejak awal keberangkatan. Bisa dimanfaatkan kalau kedinginan. Oke, saat ini Taksaka merapat di stasiun Jatinegara ya. Nampaknya setahu saya berhenti luar biasa. Hari ini saya mendapatkan WhatsApp dari KAI 121 isinya himbauan terkait kegiatan massa di Monumen Nasional. Dikhawatirkan ada kepadatan lalu lintas menuju stasiun Gambir ya. Jadi kemungkinan di BLB-kan di Jatinegara. Buat yang tidak bisa menjangkau stasiun Gambir, bisa naik di stasiun Jatinegara, makanya sekarang berhenti luar biasa. Udah berangkat lagi sih. Sekitar jam
10 malam lebih ya. Gimana sih cara ngomongnya? 10 lebih malam, 10 malam lebih. Sekitar jam 10 malam lebih. Pencahayaan di dalam kabin diredupkan ya, dengan mematikan lampu tengah yang lengkung. Jadi masih tetap menyisakan lampu atas samping, lampu samping bawah, dan lampu hias bawah. Masih belum seperti mode malam yang saya harapkan sih. Apakah nanti akan berubah lagi mode malamnya setelah ini? Meski sekarang udah cukup malam ya, tapi upacara minum teh tidak boleh ketinggalan ya. Buat kalian juga yang lagi dalam perjalanan, terutama kalau lagi naik kereta api, jangan lupa untuk membudidayakan upacara minum teh. Teh premium di kereta api Taksaka New Generation. Mari teh. Wah, masih panas banget. Tapi mantap. Masih panas banget tapi mantap, enak banget sih. Lihat pintunya nutup sendiri. Menutuplah. Simsalabim. Abrakadabra. Abrakadabra. Yeay. Jadi satu hal yang bikin keren kereta eksekutif New Generation ini adalah tampilan Passengers Information Display yang lebih modern, lebih kekinian, lebih futuristik, dan yang pasti lebih informatif ya. Di situ kita bisa lihat informasi kecepatan kereta api, kemudian suhu kabin, terus posisi kita di mana dan menuju kemana. Ditambah juga keterpakaian toilet ya. Jadi kalau toilet indikator toilet yang semula warna hijau, kalau sedang dipakai itu berubah menjadi merah. Dan tentu saja adalah kehadiran pintu dengan penggerak elektrik ya. Jadi untuk membuka kita cukup dengan memencet tombol ya, nggak usah pakai tenaga lagi, dan nanti pintu akan menutup secara otomatis. Ini peta Jakarta Cirebon, lumayan gerdek-gerdek ya, lumayan agak getar-getar nih. Suspensinya jadi kurang oke. Pastikan kalau kalian lagi ada di toilet, ini sudah terkunci dengan sempurna ya, sudah tidak bisa dibuka lagi. Dan ini adalah rupa toilet kereta eksekutif New Generation ya. Seperti ini, tampilannya lebih fresh, meskipun tidak ada finishing marmer atau kayu, tapi ini tampilannya modern, pencahayaannya juga cakep. Di sini kita bisa menemukan ada wastafel kecil, termasuk ada foot washer di bawah. Ini keran wastafel, ini keran untuk foot washer di bawah sana ya. Ada tisu gulung, ada tempat sampah, klosetnya sudah pakai kloset duduk, tombol flashnya ada di situ, dan ini ada cermin yang cukup gede. Halo, kayak gitu. Kalau susah bangkit, ini ada pegangan hand grip atau apa ya namanya? Ya pokoknya gitu deh. Waduh, kembali dari toilet tiba-tiba sudah full mode malam. Jadi ini meninggalkan jejak lampu hias di bawah sana warna oranye dan lampu samping ya. Jadi lampu atas sudah bener-bener off. Wede. Jadi makan malam yang sangat terlambat, di hampir jam 11 malam saya baru makan. Dan sebenarnya tadi itu saya pesan makan untuk diantar ke eksekutif 7. Cuman mode malamnya amazing banget, gelap gulita, jadi mungkin makannya nggak akan kelihatan mana hidung mana mulut ya. Jadi kebetulan ada Mas Karda di sini ngajak ke kereta restorasi, ya udah akhirnya makanannya saya makan di kereta restorasi. Dan ini adalah menu nasi sapi lada hitam
tapi versi real time cooking nampaknya ya, karena tampilannya berbeda. Mari makan. Untung ya Rek, ada Mas Garda yang nemenin makan di restorasi. Kalau enggak, saya bakalan makan dalam kondisi yang sangat remang-remang seperti ini ya. Nggak tahu nih kelihatan apa enggak. Ini saya lanjut upacara minum teh di Eksekutif 7. Dan melihat dan merasakan sekaligus kondisi mode malam Eksekutif New Generation ini, maka sudah pasti ya Eksekutif New Image mode malamnya kalah remang-remang. Ini jaminan lebih gelap dan lebih cakep juga. Jadi saya nobatkan mode malam di kereta Eksekutif New Generation ini sebagai mode malam terbaik untuk saat ini. Ini mukaku kelihatan nggak sih? Senja Utama Solo. Kereta Taksaka tiba di Cirebon bertemu dengan kereta Senja Utama Solo tujuan Pasar Senen. Kita sudah terlambat sekitar berapa ya, harusnya 02. Harusnya apa sih ini? Harusnya 0002 ya. Ini udah jam segini nih, terlambat banyak 6 atau 7 menit atau 8 menit lah ya. Kita tiba di Cirebon. Jadi Cirebon itu tadi adalah persinggahan yang pertama ya. Enggak ding, kedua karena BLB Jatinegara ya hari ini. Itu baru Cirebon kita sudah mengalami keterlambatan sampai sekitar 8 menitan. Nggak tahu nanti keterlambatannya akan bisa dikejar atau akan terbawa sampai Jogja ya. Namanya kereta unggulan ya, itulah kalau udah terlambat agak susah ngejarnya ya, karena kantong waktunya juga sedikit ya. Singgah di stasiun pemberhentian itu singkat-singkat banget. Ini adalah pintu yang seharusnya bisa menutup otomatis ya. Tapi pintu yang berada di belakang saya ini kadang ngambek nih.
Ini udah beberapa waktu dia tidak mau menutup. Nah ini kayaknya harus agak sedikit dibantu ditarik biar bisa menutup lagi. Kita cobain yuk. Pamit ya. Terima kasih. Pertemuan yang tidak disengaja ya, dan tidak sangat direncanakan. Tapi singkat sekali ya. Mana beda kereta lagi? Iya. Yuk, trip bareng yuk. Kemana? Agendakan. Kemana? Serayu nih? Serayu. Turun ayo. Ini Purwokerto Mas, kita lambat berapa nih Mas? Lambat 6 menit. Lambat 6 menit, lumayan mengejar 2 ya? Iya. Sekitar mengejar 1 menit 2 menit. 8 ya tadi. Heeh, Ya. 8. Oke, kita tiba di Purwokerto sekitar catatan keterlambatan 8 menit. Iya. Ya, Mas Garda mengakhiri perjalanan di Ya, terima hometown, kasih. padahal pengennya sampai ke Jogja. Iya, tapi capek. Besok lagi. Habis perjalanan Habis jauh. jauh. Anda juga habis jauh. Yoi, Istirahat. ayo terbukalah, terbukalah, terbukalah. Simsalabim. Abrakadabra. Tirut. Jeng jeng. Nah, udah. Tadi udah bisa tuh. Udah nyala. Dibukain nggak atau buka sendiri? Oh, Buka sendiri aja. Ih. keren. Yuk, turun dulu, turun dulu, turun. Yuk. Selamat datang di Puerto Rico. Nggak usah lanjut sini. Gak usah. Next time ya. Ngisi airnya tidak perlu manjat-manjat, tinggal colok dari bawah. Oke, jadwal berhenti sebenarnya 3 menit, tapi kita sudah terlambat ya. Ya. Inilah kereta unggulan, kalau begitu terlambat susah ya ngejarnya. Tuh, langsung berangkat lagi. Ningnong lagi. Tapi ini lebih lama daripada di Cirebon tadi loh. Iya, itu Di cepet Cirebon udah banget. semenit tuh. Iya. Ya wes Mas, lanjut Terima kasih perjalanan ya. lagi. Hati-hati. Siap. Sampai jumpa. Jangan di lupa next subscribe vlog. Mas Garda. Di bawah ya. Oke. Selamat lanjut. Yuk, selamat istirahat. Terima kasih. Wah, cepet banget. Coba yang sebelah sini pengen nyoba nutup, bisa nggak ya? Cicut. Oke, keren ya. Yang ini biar ditutupin deh. Semoga nggak ada orang yang ketutup. Priwit. Sampai jumpa di trip berikutnya. Pasti, siap. Simsalabim. Simsalabim. Ninu, ninu, ninu. Mana ini? Aku tutup aja ya. Bebas. Oke. Kembali ke dalam kabin yang super gelap dan remang-remang dan kayak gini deh. Oke, setelah tadi turun penumpang reguler di Purwokerto, sekarang kita tiba di Korea. Ini juga pemberhentian regulernya Taksaka ya, terlambat sekitar 5 menit. Di situ ada kereta apa tuh?
Kita ketemu lagi sama kereta Purwojaya yang tadi ketemu di stasiun Gambir ya. Purwojaya untuk menuju ke Cilacap harus pindah posisi lokomotif. Jadi sebenarnya situasi kabin nggak yang dingin-dingin banget ya, ini sejuknya masih bisa ditahan. Cuman saya pengen nyoba selimutan di kereta Taksaka Malang. Selimutan cuy, seru juga ya. Cuman ya itu ya, sayangnya kalau di perjalanan malam itu saya agak sulit tidur. Jadi ya sudahlah, menikmati perjalanan dengan melek. Selamat datang di Kuto Arjo, kita terlambat 3 menit. Jadi Kuto Arjo ini pemberhentian terakhir Taksaka sebelum nanti tiba di Yogyakarta. Di sepanjang perjalanan dari Jakarta ke Jogja tadi berhenti di Jatinegara itu BLB ya, tidak termasuk hitungan, di Cirebon, Purwokerto, Kroya, terus Kebumen ya. Gombong melintas langsung. Kalau kemarin naik Taksaka Tamban, Gombong berhenti. Nah, kalau Taksaka yang reguler, Gombong tidak berhenti, tapi malah berhentinya di Kebumen. Ini pokoknya gara-gara terlambat jadi keburu-buru, tapi kayaknya bisa mengejar keterlambatan sih. Oke, jam 3:30 ya, setengah jam menjelang kedatangan Taksaka di Yogyakarta. Lampu dinyalakan kembali ya, lampu lengkung, lampu utama yang melengkung, tapi lampu hiasnya dimatikan di lampu sampingnya. Kira-kira bagaimana pengalaman perjalanan kali ini? Naik kereta Taksaka di perjalanan malam ya. Jadi senang sekali bisa mencicipi perjalanan Taksaka di malam hari ya. Tentu perjalanan malam memberikan vibes yang berbeda jika dibandingkan dengan perjalanan siang hari ya. Tapi ya perjalanan malam itu ada jenuh-jenuhnya juga ya, di saat saya tidak bisa tidur.
tapi tidak bisa menikmati pemandangan secara leluasa juga. Jadi kadang bingung mau ngapain gitu kan. Terus mengenai jadwal keberangkatan Taksaka malam ini menurut saya ya masuk akal. Berangkat dari Jakartanya malam, memberikan keleluasaan bagi yang tempat tinggalnya jauh dari stasiun Gambir ya untuk menjangkau stasiun, dan tiba di Yogyakartanya jam 4 pagi juga ya sudah lumayan lah, nggak yang dini hari banget, jadi bisa langsung lanjut ke tempat tujuan atau ke rumah masing-masing. Cuman mungkin bagi sebagian orang ya, terutama mungkin pekerja yang selesai kerja langsung pengen naik kereta, itu mungkin jarak jam pulang kerja dengan keberangkatan Taksaka agak jeda jauh. Itu aja sih paling. Kemudian harga tiket kereta Taksaka ini ya, untuk keberangkatan Taksaka malam 1 kali perjalanan, ya mungkin Taksaka pagi harganya mirip-mirip juga sih ya, sama juga ya. Itu harga tiketnya mulai dari 450.000 sampai 590.000 ya. Dan memang ya mungkin bagi sebagian orang harganya cukup pricey, tapi ya untuk menebus durasi perjalanan 6,5 jam ditambah untuk menikmati fasilitas New Armada generasi terbaru ya memang mungkin sudah diperhitungkan jadi sebesar itu ya nilainya. Dan untuk perjalanan hari ini saya naik di Eksekutif 7. Ini yang saya lihat suspensinya memberikan feels yang berbeda ya di beberapa petak jalan. Suspensinya terasa cenderung kaku dan kasar, jadi kurang nyaman. Tapi di petak jalan yang lain itu ada kalanya saya menikmati suspensinya ini cukup halus gitu. Nggak tahu deh ini kenapa ya. Tapi untuk perjalanan malam ini mayoritas di Eksekutif 7 suspensinya memang cenderung agak kasar ya, agak kaku. Terus mengenai pintu yang macet ini sebenarnya pengaruh banget untuk kekedapan suara ya. Bukan macet sih, agak ngambek, susah nutup otomatis. Itu pengaruh banget untuk kekedapan suara di dalam kabin ya. Selain pintu otomatis, terbantu juga dengan kehadiran sambungan akordeon ya. Memang kalau pas pintu tertutup rapat itu kekedapan suaranya cakep banget ya. Lebih bagus dibandingkan generasi sebelumnya. Untuk pengaturan suhu sih udah nggak masalah, lighting juga udah nggak masalah ya. Terutama saya menikmati banget ya mode malam di kereta generasi yang baru ini. Kayaknya itu aja sih. Bentar lagi nggak kerasa ya, jarak Jakarta-Jogja 6,5 jam akan segera usai. Kita persiapan tiba di Yogyakarta. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Yogyakarta. Kami persilahkan Anda untuk mempersiapkan diri. Dear passengers, in a moment we'll arrive at our final destination of Yogyakarta Station. Please prepare yourself. Selamat datang di Yogyakarta. Setelah mengalami keterlambatan ya, akhirnya kereta Taksaka bisa mengejar ketertinggalan, bahkan tiba di Yogyakarta awal 1 menit. Jempolan si anak emas ini ya. Dan dengan tibanya kereta Taksaka di stasiun Yogyakarta, tibanya saya di kampung halaman tercinta di Yogyakarta, maka berakhir juga video perjalanan hari ini. Terima kasih buat arek-arek yang sudah berkenan nonton hingga akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini ke seluruh penjuru dunia. Dan nantikan saya di perjalanan yang berikutnya. Pamit. Saya sukses tidak tidur semalaman. Yuk ya.